Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luna Syahani Cantika dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sinyal encoding. Dengan anggota kelompok ada Fabian Iqbal Atmajaya, saya sendiri, dan juga Saiful Ashar. Oke, jadi teknik encoding itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah data digital, sinyal digital, data analog, sinyal digital, data digital dan sinyal analog, kemudian data analog dan sinyal analog. Yang pertama adalah data digital, sinyal digital. Jadi sinyalnya itu digital, discrete, jadi pulsa tegangannya itu discontinue. Kemudian tiap pulsa adalah elemen sinyal dan juga data biner diubah menjadi elemen-elemen sinyal. Kemudian ketentuan yang pertama adalah unipolar, jadi semua elemen-elemen sinyal dalam bentuk yang sama. Kemudian polar, satu state logic dinyatakan oleh tegangan positif dan sebaliknya dinyatakan oleh tegangan negatif. Yang ketiga adalah rating data, jadi rating data transmisi data dalam bit per second, dan durasi atau panjang suatu bit, waktu yang dibutuhkan oleh pemancar untuk memancarkan bit. Kemudian adalah menerjemahkan sinyal. Jadi yang perlu diketahui adalah waktu bit saat mulai dan berakhir, kemudian level sinyal. Faktor-faktor penerjemahan sinyal yang sukses adalah perbandingan sinyal dengan noise atau gangguan, rating data, dan bandwidth. Kemudian adalah perbandingan pola-pola encoding. Yang pertama adalah spektrum sinyal, di mana kekurangan pada frekuensi tinggi mengurangi bandwidth yang dibutuhkan. Kekurangan pada komponen DC menyebabkan kopling AC melalui trafo menimbulkan isolasi dan pusatkan kekuatan sinyal di tengah bandwidth. Kemudian adalah clocking, sinkronisasi transmitter dan receiver, clock eksternal dan juga mekanisme sinkronisasi berdasarkan sinyal. Kemudian pendeteksian error dapat dibangun untuk encoding sinyal, interferensi sinyal dan kekebalan terhadap noise dan beberapa kode lebih baik daripada yang lain. Kemudian harga dan kerumitan. Rating sinyal yang lebih tinggi seperti kecepatan data menyebabkan harga semakin tinggi dan beberapa kode membutuhkan rating sinyal yang lebih tinggi. Kemudian ada pola-pola encoding. Yang pertama adalah non-return to zero level atau NRZL. Jadi dia memiliki dua tegangan yang berbeda antara bit 0 dan 1, tegangan konstan selama interval bit, dan tidak ada transisi yaitu tegangan no return to zero. Yang kedua adalah non-return to zero inverted atau NRZI. Non-return to zero inverted dalam kesatuan. Pulsa tegangan konstan untuk durasi bit dan data dikodekan atau diterjemahkan sebagai kehadiran atau ada, atau ketiadaan sinyal transisi saat permulaan bit time. Transisi dari data rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah merupakan biner 1, dan tidak ada transisi untuk biner 0 sebagai contoh encoding diferensial. Kemudian yang ketiga adalah encoding diferensial. Data menggambarkan perubahan daripada level dan deteksi yang lebih dapat dipercaya untuk transisi pada level. Pada transmisi yang lebih kompleks, layoutnya lebih mudah hilang pada polaritas. Yang keempat adalah biner multi-level. Digunakan lebih dari 2 level, contohnya bipolar AMI, dan 0 menggambarkan tidak adanya line sinyal. 1 menggambarkan positif atau negatif sinyal, 1 pulsa menggantikan dalam polaritas. Tidak ada kerugian dalam sinkronisasi jika panjang tali 0 masih bermasalah. Bandwidth-nya rendah, tidak ada jaringan untuk komponen DC, dan mudah mendeteksi error. Kemudian adalah pseudo ternary, yaitu 1 menggambarkan adanya jalur sinyal, 0 menggambarkan perwakilan dari positif dan negatif, kemudian tidak ada keuntungan atau kerugian pada bipolar AMI. Yang selanjutnya adalah pertukaran untuk biner multilevel. Tidak ada efisiensi pada NZR, jadi tiap elemen sinyal hanya menggambarkan 1 bit. Pada 3 level sistem dapat menggambarkan log 23 sama dengan 1,58 bits, dan receiver harus membedakan di antara 3 level, plus A, min A, atau 0, dan membutuhkan kira-kira lebih dari 3 dB kekuatan sinyal untuk kemungkinan yang sama dalam bit yang error. Kemudian ada 2 fase. Yang pertama adalah fase Manchester, di mana transisi di tengah untuk tiap periode bit, perpindahan transisi sebagai clock dan data, rendah ke tinggi menggambarkan 0, tinggi ke rendah menggambarkan 0, dan digunakan IEEE 802.3. Kemudian adalah differential Manchester, di mana transisi mid bit
adalah hanya clocking. Transisi dimulai saat periode bit menggambarkan 0 dan tidak ada transisi yang dimulai saat periode bit dalam menggambarkan 0. Catatan, ini adalah pola diferensial encoding. Kemudian adalah pro dan kontra kedua fase. Untuk kontranya, dia menggunakan paling sedikit satu transisi tiap bit time dan kemungkinan 2. Kecepatan modulasi maksimum adalah kedua NZR dan memerlukan lebih banyak bandwidth. Untuk pro-nya, sinkronisasi dalam bit mid itu clocking sendiri dan tidak ada komponen DC, kemudian pendeteksian error, dan kehadiran dalam transisi yang diharapkan. Baik, selanjutnya itu ada kecepatan modulasi, yaitu NZRI lebih hemat bandwidth karena satu elemen sinyal per bit. Sedangkan Manchester membutuhkan bandwidth lebih besar, yaitu 2 elemen sinyal per bit. Selanjutnya ada scrambling, yaitu pengguna scrambling untuk menggantikan rangkaian yang menghasilkan tegangan konstan. Rangkaian filling yaitu harus cukup menghasilkan transmisi untuk sinkronisasi. Harus dapat diakui oleh receiver dan digantikan dengan yang asli. Panjang sama dengan yang asli. Tidak ada komponen DC. Tidak ada rangkaian panjang pada saluran sinyal level 0, tidak ada penurunan pada kecepatan data, dan terakhir yaitu kemampuan pendeteksi error. Selanjutnya yaitu ada B8ZS, di mana pengganti bipolar with 8 zeros didasarkan pada bipolar AMI. Jika outset pada semua zero dan pulsa terakhir tegangan yang terdahulu adalah enkode, positif sebagai 0, 0, 0, positif, negatif, 0, negatif, positif. Jika outset pada semua zeros dan pulsa terakhir tegangan yang terdahulu adalah enkode negatif, yaitu sebagai 0, 0, 0, negatif, positif, 0, positif, negatif. Karena dua pelanggaran pada kode AMI tidak mungkin terjadi seperti hasil noise. Receiver mendeteksi dan menerjemahkan seperti outset pada semua zero. Selanjutnya yaitu ada HBD3, di mana kepadatan tinggi bipolar 3 zeros didasarkan pada bipolar AMI. String pada 4 zeros digantikan dengan 1 atau 2 pulsa, dan berikut adalah contohnya. Selanjutnya yaitu ada data digital sinyal analog, di mana sistem telepon umum yaitu 300 Hz ke 3400 Hz menggunakan modem modulator demodulator, amplitude shift keying yaitu ASK, frekuensi shift keying yaitu FSK, dan fase shift keying yaitu PSK. Oke, berikut adalah contoh-contohnya, yaitu ada ASK, ada BFSK, dan juga yang terakhir yaitu adalah BPSK. Oke, selanjutnya ada amplitude shift keying, yaitu hasil diwakili oleh perbedaan amplitude pada carrier. Selalu satu amplitude adalah zero, yakni kehadiran dan ketidakhadiran pada carrier adalah digunakan rentan untuk penggantian gain tiba-tiba, tidak efisien sampai dengan 1200 bps. Pada voice pengganti grand line digunakan pada fiber optik. Baik, selanjutnya itu adalah binary frequency shift keying, di mana secara umum berbentuk binary FSK yaitu BFSK. Dua hasil biner diwakili oleh dua frekuensi yang berbeda. Carrier dekat tidak mungkin mudah error daripada ASK sampai dengan 1200 bps pada voice grade line. Frekuensi radio tinggi, dan yang terakhir itu tiap frekuensi tinggi pada LAN menggunakan koaksial. Oke, selanjutnya ada multiple FSK, di mana digunakan lebih dari dua frekuensi, bandwidth lebih efisien, lebih mudah error, dan yang terakhir tiap elemen sinyal mewakili lebih dari 1 bit. Baik, berikut adalah FSK pada voice grade line, yaitu di mana spektrum kiri 1070 Hz sampai 1200 Hz digunakan untuk transmisi dalam satu arah, dan spektrum kanan yaitu 2025 Hz sampai 2225 Hz digunakan untuk transmisi dalam arah sebaliknya. Metode ini memungkinkan komunikasi dua arah secara simultan menggunakan rentan frekuensi yang berbeda tanpa saling mengganggu. Baik, selanjutnya yaitu ada fase shift keying, di mana fase pada sinyal carrier adalah pengubah untuk mewakili data. Binary FSK, kedua fase diwakili 2 digit biner. Diferensial PSK yaitu perubahan fase relatif untuk transmisi sebelumnya lebih dari beberapa sinyal referensi. Baik, selanjutnya itu adalah kuadratur PSK, di mana pengguna lebih efisien oleh tiap elemen sinyal diwakili lebih dari 1 bit. Misalnya perubahan pada P/2 90 derajat, di mana tiap elemen diwakili 2 bit.
Dapat digunakan 8 sudut fase dan memiliki lebih dari satu amplitudo. Dan selanjutnya itu 9600 bps, modem menggunakan sudut 12, 4 pada tiap 2 amplitudo, offset key PSK, ortogonal key PSK, dan yang terakhir itu adalah delay dalam aliran key. Selanjutnya ada contoh gelombang key PSF dan key PSK yang dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya ada performance pada pola modulasi digital ke analog. Yang pertama ada bandwidth. Bandwidth ASK dan PSK berhubungan langsung pada kecepatan bit. Bandwidth FSK berhubungan pada kecepatan data untuk frekuensi rendah. Tetapi pada offset frekuensi modulasi untuk tinggi carrier. Selanjutnya lihat styling speedometer. Pada saat noise, kecepatan bit, error, dan pada PSK dan KPSK adalah kira-kira 36. Selanjutnya ada quadrature amplitude modulation. QAM digunakan pada asymmetric digital subscriber line dan beberapa wireless, kombinasi dari ASK dan PSK. Selanjutnya logical extension pada QPSK. Dikirimkan dua sinyal simultan yang berbeda dalam frekuensi carrier yang sama. Digunakan dua copy carrier, satu shifted 90 derajat, dua sinyal independen sama media. Selanjutnya demulasi dan kombinasi untuk output sinyal original. Selanjutnya ada level-level QAM. QAM mempunyai dua level ASK, setiap dua aliran dalam satu keadaan, 4 sistem keadaan essentially QPSK, 4 level ASK, kombinasi aliran menjadi satu pada 16 perubahan, 64 dan 256 keadaan memiliki implementasi. Kecepatan data diperbaiki untuk bandwidth yang diberikan, ditambahkan potensial kecepatan error. Selanjutnya ada data analog sinyal digital. Digitalisasi. Konversi data dari analog ke data digital. Data digital dapat ditransmisikan dengan menggunakan NRZL. Data digital dapat ditransmisikan dengan menggunakan kode selain NRZL. Data digital dapat diubah menjadi sinyal analog. Konversi analog ke digital menggunakan kode pulse code modulation, modulasi delta. Selanjutnya ada pulse code modulation atau PCM. Jika sinyal diambil pada regular, kecepatannya lebih tinggi daripada kedua sinyal frekuensi sample, menahan banyak informasi pada sinyal original. Proof atau styling appendix 4A. Batas data voice sampai 4000 Hz. Membutuhkan 8000 sampel tiap detik. Sampel-sampel analog yaitu pulse amplitude modulation atau PAM. Tiap sampel diberikan nilai digital. Sistem 4 bit memberi 16 level. Kualitas error atau noise kira-kira diartikan atau dimungkinkan untuk menutup kembali ketepatan original. 8 bit sampel memberi 256 level. Perbandingan kualitas dengan transmisi analog. Yang terakhir 8000 sampel tiap detik pada tiap 8 bit memberi 64000 bps. Selanjutnya ada PCM example, yaitu dapat dilihat pada gambar. Terus selanjutnya ada PCM block diagram. Yang pertama pada pump sampler, lalu lanjut ke quantizer, dan terakhir encoder. Selanjutnya ada non-linear encoding. Kualitas level bukan tempat yang rata, mengurangi sinyal distorsi, dan selalu dapat dilakukan compounding. Effect of non-linear coding dapat dilihat pada gambar.
Lalu ada modulasi delta, input analog kira-kira seperti fungsi tangga rumah. Selanjutnya perpindahan naik atau turun satu level atau D pada tiap sampel interval. Binary behavior, fungsi perpindahan naik atau turun level pada tiap sampel interval yang dapat dilihat pada gambar. Modulasi delta operasi, sebagai contoh yang dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya ada modulasi delta performance, menghasilkan suara yang lebih baik, PCM 128 level atau 7 bit, bandwidth suara 4 kHz, harus 8000 kali 7 sama dengan 56.000 bps untuk PCM. Data compression dapat memperbaiki seperti misal teknik coding interface pada video. Terus data analog, sinyal analog. Mengapa modulasi sinyal analog? Frekuensi yang tinggi dapat memberikan efisiensi lebih pada pentransmisian. Per Mits frekuensi, division multiplexing, chapter 8. Tipe-tipe modulasi. Yang pertama ada amplitude, kedua fase, dan yang terakhir frekuensi. Yang terakhir modulasi analog. Di situ terdapat gambar dari sinyal-sinyal analog. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.